Nah, jadi gini, di sini membuat dua buah array list. Nah, yang ini gunanya untuk menampung antrians. Ini juga nampung antrians, tapi yang antrian stall ini datanya nggak mengubah. Jadi ini tuh cuma buat nampung. Nah, untuk perubahan-perubahan data nanti di antrians. Misalkan pas udah siap dilayani, nanti di update-nya si antrians. Yang ini nggak diganggu. Ini gunanya nanti untuk di sini. Nah, untuk perbandingan datanya. Nah, kemudian untuk handle datang, nah di sini add, nah dimasukkan ke sini, masukkan juga ke sini. Di sini mengkasih separatornya underscore. Jadi untuk memisahkan antara ini nama gengnya kan dengan si X ini jumlahnya. Nah, ini juga gitu. Kemudian total datang, nah tambahin di sini total datang return. Nah, kemudian untuk handle layani, ini persiapannya. Kemudian sini kita lakukan looping antrian size. Nah, size ini mengembalikan jumlah dari antrian stall. Antrian sudah berapa buah kan? Misalkan udah ada 3 geng atau 2 geng gitu. Nah, nanti dia misalkan 2 geng, nanti kembaliannya 2. Kemudian melakukan looping dari indeks ke 0 sampai kecil dari si size-nya ini. Kemudian bang split. Nah, ini gunanya tadi. Bang split dengan ini jadinya akan nanti akan dipisah. Yang pertama nama gengnya, geng, yang kedua totalnya misalkan 5 gitu. Nah, nanti dipisah. Makanya tadi abang join pakai underscore. Nanti bisa dipisah lagi pakai underscore. Kemudian tem ya bang convert integer index ke 1. Ini bang bilang ke 1-nya, tadi kan jumlah orangnya kan. Ini nama geng misalkan, ini jumlah orangnya. Nah, jumlah orangnya ini kan masih berbentuk string. Jadi bang parse jadi integer. Nah, kemudian di sini ada elapse-nya ini tem perulangan pertama kan. Apakah ini kan berapa orang yang akan dilayani gitu kan. Nah, kita kurang. Nah, jika masih lebih besar dari 0, otomatis apa kan? Jika besar sama atau sama dengan 0, maka kita antriansnya kita set indeks ke i-nya, R0-nya ini nama gengnya pisah lagi. Ini untuk ngesetnya ya yang baru elapse-nya nih. Jadi apa tadi maksudnya ya? Elapse ini selama dia lebih besar dari ini berarti dia mencukupi untuk mengurang. Nah, gitulah ya. Misalkan temnya itu misalkan temnya itu 2 misalkan 2. Kemudian kita mau kurangin 10. Nah, berarti masih min kan? Nah, kalau masih min, nah di set di sini. Di set jadi 0 berarti otomatis karena ini 2 kan udah habis di sini kan. Dimakannya sisa 8 nanti. Nah, di sini kita continue. Nah, indeks ke sekarang ini kita set jadi 0 antriannya. Kemudian karena udah habis gitu. Kita continue, kita ke perulangan berikutnya, kemudian dia ulang lagi, temnya ini dia simpan ya, temnya ini elapse-nya elapse set, oke, continue lagi, kemudian dia elapse lagi. Kalau udah misalkan di sini ada 12. Nah, indeks 1 ini misalkan ada di indeks 1 ya. Indeks 1 misalkan nilai yang ke indeks 1-nya itu 12, lebih besar daripada ini. Yes, i-nya. Nah, kemudian kita kurangi. Setelah kita kurangi nanti pasti positif tuh kan. Nah, positif, kemudian baru kita set. Nah, udah positif. Nah, kita isi indeks ke 0-nya dari indeks ke i perulangan ke berapa, kasih underscore lagi ke elapse-nya. Berapa sisanya? Misalkan tadi 10, ini 10, ini 8, berarti 2, berarti di sini ada 2 misalkan. Nah, gitu. Jadinya dia sisa 2. Kemudian total datangnya kita kurangi karena udah kita kurangi elapse-nya ini, kemudian total datanya juga kita kurangi nanti. Apa tadi perintahnya rasanya? Perintahnya itu layani. Nah, kalau udah layani kan, nah berarti kan total datanya udah berkurang tuh. Nah, kita kurangi dengan si yi yang masuk ini. Kemudian kita kembalikan kan kalau layani tadi kan perintahnya kan kalau kita layani dia ngembaliin geng terakhir yang di apa. Nah, kita kembaliin nama gengnya indeks ke 0. Nah, untuk handle total, nah ini nih guna yang tadi, guna yang antrian tools. Nah, kan nanti udah diupdate nih kan, udah diupdate. Misalkan geng A-nya udah 0, geng B-nya udah 0, geng C-nya sisa 2 gitu. Nah, ini masih ke awal, nggak diubah. Nah, nanti value-nya itulah kita bandingin. Nah, gini. Pertama kita ambil antrian size-nya, kita lakukan perulangan, kemudian kita antriansnya kita ambil, kita split lagi, first datanya kita ambil. Ini first data ini yang nggak diubah tadi ya, yang antrian store. Nah, kemudian data convert. Nah, data indeks ke i-nya ini yang total kita jadiin ke integer. total anggota gengnya yang masuk tadi. Kemudian firstnya juga gitu, kemudian kita lakukan pengecekan jika yang channelnya itu sama dengan GI kan itu yang dicarikan totalnya berapa. Nah, jika sama dan data convertnya ini tidak sama dengan ini, nah maksudnya data convertnya ini misalkan 2,
first data convert yang awal ini misalkan 0 karena udah habis misalkan ya. Kemudian first data convertnya ini yang pertama kita masukkan tadi anggota gengnya misalkan 3. Nah, jika tidak sama, nah baru masuk ke sini nih. Masuk ke sini, kemudian bentar ini ya. Kemudian data convertnya jika sama dengan 0 berarti totalnya ini kita tambah dengan first data convert. Nah, kalau tidak maka first data convertnya ini first datanya dikurang dengan data convert. Dikurang dengan ini. Jadi kurang lebih gini lah gambarnya. Ya, misalkan ada 5, ada 7, ada 8. Misalkan sekali lagi update jadinya 003. Nah, kemudian nanti kita kurangi. Nanti kita kurangi ini 5 dengan 0 gitu kan. Nah, berarti karena berarti apa tadi? Ini kan total yang udah dilayani, Berarti kalau ini 0, otomatis ini semua udah dilayani, berarti 5. Kemudian ini 0 juga, berarti otomatis semuanya udah dilayani, tambah 7. Ini apa nih kurang nih? Kemudian 8 dengan 3, kan otomatis kan 8, ini 8 data awal, kemudian ini udah diupdate. Nah, sisa 3, 8 kurang 3 kan 5, berarti tambah 5. Nah, nantinya hasilnya itu 5, 10, 15, 17. Nah, 17 yang udah dilayani gitu.